Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah sekalian dan para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, para jemaah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedi larangan dalam syariat. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan yaitu memakan harta riba. Di sini Syekh At-Tahlawi ya mengutip beberapa dalil terkait dengan larangan riba. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Jauhilah oleh kalian 7 perbuatan yang membinasakan. Itu di antara perbuatan yang membinasakan, kata Nabi SAW apa? Waqlur riba. Itu memakan riba. Jadi riba itu adalah perbuatan yang bisa membinasakan. Lebih jauh lagi, Allah Azza wa Jal mengancam pelaku riba dengan ancaman perang. Ini menunjukkan bahwa riba ini termasuk dosa yang berbahaya. Sehingga ketika dilakukan, maka tidak bisa dianggap enteng dosa. Karena ancamannya perang, di sini nggak main-main. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasul." Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangi. Ini disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Bayangkan, Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang atas riba. Maka setiap orang yang melibatkan dirinya kepada riba, maka pada hakikatnya dia menantang Allah Azza wa Jalla. Siapa yang akan menang melawan Allah Azza wa Jalla? Enggak ada. Hatta semua penduduk langit dan semua penduduk bumi bersatu membuat pasukan untuk melawan Allah, untuk menentang Allah, enggak bisa. Karena Allah menciptakan kita. Ya. Jadi tidak selevel antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mana bisa kita melawan Allah Azza wa Jalla? Enggak bisa. Maka ketika seseorang kemudian jika dia melakukan riba, maka dia sudah mengumumkan perang. Maka dia terancam dengan ancaman yang Allah Azza wa Jalla berikan. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengumumkan perang atas riba. Dan ingat, semua orang yang terlibat, semua orang yang terlibat, semua pihak, ya, baik yang memakannya, yang memberikannya, yang menjadi perantara, penulisnya, semuanya, semua mereka itu dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dilaknat bukan hanya kita yang memberikan, bukan hanya yang menerima, bukan hanya yang memakan, tapi semua yang terlibat, yang mencatat, yang menjadi saksi, semua dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu wa syahidihi wa qala hum sawa
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan, yang menulisnya, kedua saksinya. Kata Nabi SAW, mereka semua sama. Jadi hati-hati. Setiap orang yang menceburkan dirinya ke dalam riba, dia terancam laknat. Nabi SAW melaknat mereka semua. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada riba. Siapa kemudian yang berani melakukan perbuatannya, Allah sudah mengumumkan perang atasnya. Gak ada. Tapi di zaman kekinian, orang melepurkan, menceburkan dirinya ke dalam riba, bekerja pada lembaga riba, bekerja pada instansi yang bersinggungan langsung dengan dunia ribawi. Maka hakikatnya dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah umumkan perang, dia berani-beraninya kemudian mengambil posisi itu. Ini kan sebuah tindakan yang luar biasa. Ya. Dan kalau kita bersatu padu untuk memerangi Allah, nggak bisa. Dan ingat orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat semua. Jadi bukan hanya yang menerima, bukan hanya yang memberikan, tapi semua yang terlibat dalam transaksi riba itu dilaknat oleh Nabi SAW. Setiap Muslim itu wajib mengingkari orang-orang yang melakukan riba ataupun orang yang bekerja pada lembaga-lembaga riba seperti bank atau instansi lainnya yang memang menerapkan sistem riba. Ya, kalau mereka adalah keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, maka kewajiban kita adalah menyampaikan tentang bahaya riba dan haramnya riba. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman." Kalau kita menyaksikan kemungkaran, kata Nabi SAW, cegah dengan tangan kita. Kalau tidak mampu, dengan lisan kita, dengan nasihat. Kalau juga tidak mampu, dengan hati kita. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka wajib bagi kita untuk mendakwahi ya orang yang terdekat dengan kita, ya terutama lah orang yang terdekat dengan kita tentang bahaya riba apabila mereka terjatuh di dalam riba. Karena ini bahaya sekali ketika kita terjatuh di dalam riba. Dan kita sampaikan juga ya, setiap orang yang melakukan dosa riba ini, baik dengan bunga yang besar atau dengan bunga yang kecil, baik dengan orang kafir, kepada sesama muslim, kepada orang kaya, kepada orang miskin, riba ya riba. Kepada kelompok atau individu, riba ya riba. Ya. Maka semua bentuk riba itu kepada siapapun bentuk transaksinya, maka semuanya ini haram dan akan mendatangkan kerugian baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau tidak di dunia ya di akhirat. Ya bahkan di akhiratnya akan lebih parah lagi akibat. Betapa banyak orang yang bekerja pada lembaga-lembaga riba. Ya atas dasar, saya mencari nafkah untuk anak istri, untuk anak sekolah, untuk keluarga, untuk beli rumah, untuk beli kendaraan. Mereka kemudian melakukan atau bekerja pada lembaga-lembaga riba. Maka pada hakikatnya mereka itu bekerja sambil menanggung dosa-dosa yang mereka lakukan. Seharusnya orang yang mencari nafkah itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah apabila memang diniatkan untuk keluarganya, untuk ngasih makan anak istri makan, untuk keperluan mereka.
Tapi kalau sudah bekerja pada lembaga riba, nah ini masalah. Ini masalah. Dia mati, keluarganya menikmati hasil jerih payahnya itu, sedangkan dia sendiri akan menanggung dosa dari yang ia lakukan, riba itu. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pelaku riba ini telah menjual agama mereka ya demi kebahagiaan orang lain. Karena kan kalau orang sudah bekerja pada lembaga riba, ya, kalau kita ingatkan, oh riba ini nggak boleh, mereka pasti bilang, oh anak istri saya makan apa? Mereka nanti tinggal di mana? Gimana dengan sekolah mereka, pendidikan mereka? Padahal pada hakikatnya, ketika seseorang itu meninggalkan sebuah perbuatan karena Allah, karena akan haramnya perbuatan itu, justru itu akan mendatangkan kebaikan atas diri. Allah Azza wa Jalla akan mudahkan, Allah Azza wa Jalla akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mudahkan semua urusan kita dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Walau kana ahlal qura amanu wattaqaw fatahna barakatun minas sama. Ya, beriman dan takwa itu akan mendatangkan rezeki. Justru akan mendatangkan rezeki dari langit atau dari bumi. Allah akan berikan. Tapi sebaliknya, jika sebuah negeri kemudian melazimkan kemaksiatan, bahkan ya praktik riba, zina, dan berbagai macam kemaksiatan lainnya, maka hakikatnya mereka menjerumuskan diri mereka di dalam kerusakan. Ya, di dalam kerusakan. Baik di dunia ataupun di akhirat. Kita sering mendengar istilah riba. Kalau kita rajin ya main medsos, biasanya ada nasihat tentang riba. Oh, riba ini nggak boleh. Oh, bekerja di lembaga ini riba nggak boleh. Tapi tahukah kita apa itu riba? Riba secara etimologi itu berarti tambahan. Dapat juga berarti bertambah atau tumbuh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat." Maka apabila kami turunkan air di atasnya, ia bertambah dan tumbuh subur. Itu secara etimologi. Riba berarti tambahan, bertambah, tumbuh. Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda dalam mengungkapkan. Para ulama berbeda pendapat. Di antaranya yaitu Syekh Muhammad Asy-Syirbini. Beliau mengatakan riba ini adalah transaksi pada barang tertentu yang ketika akad berlangsung ini tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat. Atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satu. Definisi lain yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, beliau mengatakan az-ziyadatu fi asya'a matsusah, penambahan pada barang dagangan atau komoditas tertentu. Ya, itu secara terminologi. Itu intinya adanya tambahan-tambahan tertentu. Untuk memahami riba, maka kita perlu untuk mempelajari kaidah umumnya. Ada sebuah hadis yang ya dhaif, tapi maknanya dikuatkan oleh para ulama. Bahkan para ulama sepakat menguatkan makna hadis ini. Maknanya bukan hadisnya, hadisnya dhaif. Itu kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ditarik di dalamnya manfaat, maka itu riba. Ya. Ibnu Munzir rahimahullah mengatakan, para ulama sepakat jika seseorang yang meminjamkan uang ya, dengan mempersyaratkan 10% dari utangan sebagai hadiah atau tambahan.
lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, wa kullu qardin syarata fihi an yazidahu fahuwa haramun bi ghairi khilafi. Setiap utang yang dipersyaratkan adanya tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Ya, jadi semua bentuk, ya, ketika kita meminjamkan uang misal, kemudian kita mempersyaratkan tambahan, baik itu tambahan dalam bentuk yang paling kecil sampai yang paling besar. Misalnya bunga, misal tambahan bunga. Karena sekarang kan orang menyebutnya tidak lagi riba, tapi bunga, bunga bank, bunga pinjaman. Ya, mereka merubah istilah itu, tapi hakikatnya sama. Iya. Jadi ketika kita meminjamkan uang dengan mempersyaratkan kamu harus kembalikan kepada saya sekian persen, adanya nilai tambah, maka jatuhnya riba, dan ini nggak boleh. Sekecil apapun, walaupun hanya 0,0001%, nggak boleh. Riba sekecil apapun itu haram. Yang kecil saja haram, apalagi yang besar. Namun berbeda halnya ketika kita meminjamkan uang tanpa mensyaratkan bunga. Artinya orang yang meminjam itu tetap mengembalikan sesuai dengan jumlah yang ia pinjam. Orang pinjam 1 juta, ya ia kembalikan 1 juta. Bukan pinjam 1 juta, dikembalikan 1.200.000 atau dikembalikan 1.500.000. Tidak. Ya. Tapi bentuk lain, ketika orang meminjam uang dan kita tidak mempersyaratkan harus dengan bunga, tidak. Ya, orang pinjam, ya kembalikan dengan sejumlah yang ia pinjam. Tapi ketika orang yang meminjam itu mengembalikan uang 1 juta, misalnya ia lebihkan 100.000 misalnya, ya, ia lebihkan berapa begitu sebagai bentuk ucapan terima kasih tanpa kita mempersyaratkan sebelumnya, itu boleh, gak ada masalah. Yang nggak boleh itu kita mempersyaratkan sebelum dia meminjam. Kamu pinjam 1 juta, bunganya sekian, kalau telat bayar dendanya sekian. Ini riba, nggak boleh. Tapi kalau kita meminjamkan uang tanpa, ya biasa pinjam uang, dia kembalikan sesuai dengan jumlahnya, maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dia mengembalikan itu dengan ada uang terima kasihnya tanpa kita mempersyaratkan, itu boleh, tidak ada masalah. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam dari seseorang yang unta yang masih kecil. Nabi SAW pinjam. Lalu ada unta zakat yang diajukan sebagai ganti. Nabi SAW lantas menyuruh Abu Rafi untuk mengganti unta muda yang tadi ia pinjam. Abu Rafi menjawab, tidak ada unta sebagai gantian kecuali unta yang terbaik. Maksudnya, tadi kan unta muda, ini unta ini usianya cukup begitu. Ya, usianya lebih baik. Lalu Nabi SAW kemudian mengatakan, a'tuhu fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qada'a. Berikan saja unta terbaik tersebut padanya. Ingatlah, sebaik-baik orang adalah yang baik dalam melunasi utang. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini ya kaidah umum dalam memahami riba. Setiap ada tambahan, ya tentunya tambahan itu dengan mempersyaratkan sebelumnya pada uang yang dipinjam, maka itu jatuhnya riba. Tapi kalau tidak ada mempersyaratkan, dia hanya memberikan uang hadiah sebagai ucapan terima kasih sudah meminjamkan saya uang begitu, maka itu jatuhnya boleh. Yang tidak boleh adalah mempersyaratkan sebelumnya, ya harus ada bunga sekian persen, kalau jatuh tempo dan belum bayar ada denda, itu yang riba. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa riba itu banyak di sekitar kita, dan riba itu mudah kita temukan. Bahkan barangkali ya di antara keluarga kita ada yang bekerja pada lembaga-lembaga riba. Maka tugas kita adalah mengingatkan mereka akan haramnya riba ini. Karena dampak yang ditimbulkan riba ini
bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ya, banyak sekali perkara yang akan merusak, yang dirusak oleh riba itu sendiri terhadap diri kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, banyak ya di antara perkara atau hal-hal yang bisa ditimbulkan oleh riba itu tentunya dalam konteks kerusakannya, yaitu yang pertama bahwa setiap tubuh kita yang tumbuh dari harta yang haram, maka yang lebih berhak menyentuh tubuh kita itu api neraka. Ini secara umum. Jadi ketika kita melazimkan mengkonsumsi sesuatu yang haram, baik itu uh, zat dan sifatnya, maka api neraka itu lebih berhak atas diri kita. Termasuk riba, ya termasuk riba. Jadi otomatis ketika orang melazimkan atau bekerja pada lembaga riba, ya maka otomatis dia sudah menghalalkan dirinya disentuh oleh api neraka. Ini tidak terbatas pada bank ribawi, tapi semua eh, apa namanya lembaga yang memang berkecimpung di dalam dunia ribawi, begitu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah memberikan nasihat kepada Ka'ab bin Ujrah. Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suktin illa kanatin naru awla bih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan hadis ini hadis hasan. Jadi setiap daging badan yang tumbuh dan berkembang dari harta yang haram, maka akan lebih berhak dibakar di dalam api neraka. Jadi ya ini adalah rambu-rambu, adalah peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW agar kita memperhatikan makanan kita yang kita konsumsi. Ya, karena apabila tubuh kita itu gemuk, tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih berhak menyentuh kita. Itu yang pertama. Kemudian, kalau seseorang itu sudah melazimkan memakan riba, ya, karena memang riba ini sesuatu yang menguntungkan, gitu ya. Kita pinjamkan sekian, ya, maka dengan bunga itu akan ya apa namanya berkembang, akan berkembang. Makanya tadi bertambah maknanya ya. Riba ini bisa membuat hati kita keras. Kalau kita membiasakan diri memakan harta riba, ini akan membuat hati kita keras. Ya, sehingga ketika seseorang memakan harta riba atau harta lainnya secara umum yang haram, termasuk riba, ini akan membuat hatinya keras dan makanan halal atau haram ini akan berpengaruh terhadap tubuh kita, berpengaruh terhadap amalan-amalan kita bahkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kata Allah, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ini yang Mutaffifin ayat 14. Tafsir ayat ini diterangkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu dosa, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, maka hatinya dibersihkan, titik hitam itu dihilangkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan aron, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini hadis hasan. Ya, jadi ketika seseorang itu melazimkan mengkonsumsi atau makan riba, maka itu akan membuat hatinya menjadi keras dan hatinya ditutupi oleh
bintik-bintik hitam. Efeknya apa? Hatinya menjadi keras dan sulit menerima nasihat. Ini sangat berbahaya sekali jamaah sekali, ya. Sehingga banyak kita temukan kalau orang itu yang sudah lama bekerja di bank, kemudian kita ingatkan tentang bahaya riba, mereka pasti bilang, ah apa riba, haram, haram. Memangnya kamu mau kasih makan anak gue gitu. Ya, banyaklah alasan mereka. Alasan mereka banyak sekali. Padahal justru kalau mereka mau meninggalkan itu, justru Allah akan kasih solusi karena itu janji Allah Azza wa Jalla. Ya, itu janji Allah Azza wa Jalla. Karena maksiat itu bukan solusi. Ya, maksiat itu bukan solusi. Mereka mencari solusi untuk memberikan nafkah kepada keluarga dengan jalur maksiat. Maka itu bukan solusi, itu akan mendatangkan masalah. Ya, di antara dampak lain yang akan ditimbulkan bahwa orang yang suka makan riba ini doanya sulit terkabul. Jadi percuma ketika kita berdoa tapi tidak dikabulkan karena satu hal ini, yaitu karena memakan riba. Mungkin kita berdoa siang malam, tidak dikabulkan. Maka bolehlah kita cek makanan yang kita makan, halal apa haram. Boleh kita cek pakaian yang kita pakai, apakah itu pakaian yang halal atau pakaian yang haram. Bisa jadi itu menjadi salah satu penyebab kenapa doa kita sulit dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan ada seorang laki-laki yang melakukan safar menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghuzziya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalika." Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kemudian kata Nabi SAW, orang tadi yang melakukan perjalanan itu berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku, ya, wa mat'amuhu haramun, padahal makanannya haram, kata Nabi SAW. Wa masyrabuhu haramun, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram, ya. Wa ughidiyal bil harami. Fa anna yustajabu lidzalik. Dan yang diberi makan dari yang haram, lalu bagaimana Allah akan memperkenankan doanya? Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi makanan ini akan juga berpengaruh terhadap mustajab tidaknya doa yang kita panjatkan. Maka apabila kita ingin doa kita mustajab, maka perhatikan makanan kita. Perhatikan makanan kita, apakah makanan yang kita makan itu masuk dalam makanan yang haram atau yang halal, baik sifat ataupun zatnya. Kalau kita melazimkan diri kita bahkan seumur hidup kita, habis kuliah misal, lalu setelah itu dia bekerja pada lembaga riba, kemudian bekerja sampai mati dia bekerja, maka akan sulit doanya dikabulkan. Karena apa? Hampir sebagian dari hidupnya ia gunakan untuk mengkonsumsi riba itu tadi. Ya, misalnya dia tamat kuliah pada usia berapa, 23 tahun. Maka sisa hidupnya itu ketika dia diterima bekerja pada lembaga riba, ya, sisa hidupnya itu ya digunakan untuk mengkonsumsi yang haram itu tadi. Maka bagaimana kemudian doanya akan dikabulkan? Sulit, jemaah. Bahkan yang lebih parah, Allah Azza wa Jal tidak akan menerima sedekah, infak atau zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Percuma. Ya. Meskipun antum semua harta antum keluarkan, antum infakkan di jalan Allah, antum berikan ke pembangunan masjid.
itu dia akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla sia-sia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib atau baik. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Jadi Allah itu hanya akan menerima yang baik-baik saja yang kita lakukan. Kalau antum melakukan kebaikan dari harta riba, apa kebaikan yang akan didapatkan? Nggak ada. Bahkan di sisi Allah itu nol. Ya, percuma. Makanya ketika kita akan melakukan kebaikan, maka pastikan itu berasal dari sesuatu yang halal. Tentunya setiap perbuatan yang berkaitan dengan harta. Bahkan orang kafir Quraisy dulu, ketika mereka akan merenovasi Ka'bah, mereka nggak mau melibatkan harta haram di dalamnya. Ya, mereka nggak mau. Bayangkan, sejahil-jahilnya mereka nggak mau melibatkan harta haram di dalam masalah ibadah. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Ya, akankah kita menjadi lebih buruk dari mereka? Melakukan amal soleh, infak, sedekah dengan harta yang haram? Ya. Maka berarti kita lebih jahil dari mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang itu bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya lalu membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau membesarkan anak unta, sehingga sampai ya semisal gunung atau lebih besar dari itu. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ketika kita berinfak di jalan Allah, bersedekah dengan sebutir kurma, dan kurma itu diperoleh dengan cara yang halal, kemudian kita sedekahkan, maka Allah akan lipat gandakan. Sekecil apapun Allah akan lipat gandakan. Namun berbeda halnya ketika yang kita sedekahkan itu dari harta riba. Ya, meskipun semua harta kita yang kita sedekahkan, kita infakkan itu nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia, maka pastikan sedekah yang kita lakukan itu dari harta yang benar, infak kita itu dari harta yang paling halal, kita naik haji dari harta yang paling bersih, maka kita harus usahakan itu, ya, agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum min ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun." Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia atau riba yang kita kerjakan, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang yang mendapat yang melipat gandakan pahalanya. Ar-Rum ayat 39. Ya, jadi orang atau pelaku riba ini tidak akan mendapatkan pahala saat hartanya diinfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin mereka akan mendapatkan pengakuan, oh si fulan sudah berinfak sekian. Mungkin yang paling banyak begitu dari yang lainnya. Tapi ingat, yang berada di bawahnya itu bisa saja menginfakkan dari harta yang paling halal. Sedangkan ia menginfakkan harta dari hasil ribanya itu. Ya, maka secara jumlah ia menang secara jumlah. Tapi tidak ada, ya, tidak dilihat oleh Allah, tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin yang di bawahnya kecil, tapi dari yang halal itu yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa riba ini hanya akalan. Perlu kita ketahui bahwa riba ini bagian dari akal-akalan orang Yahudi, dan ini bagian dari kebiasaannya orang Yahudi. Bahkan dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riba ini merupakan di antara salah satu sumber pemasukan terbesar orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Bahkan Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam Al-Quran tentang praktek riba yang orang Yahudi lakukan. Allah Azza wa Jal berfirman, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Maka disebabkan kezaliman orang Yahudi, kami haramkan atas mereka ya memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripada. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Ini An-Nisa ayat 160 sampai 161. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa Allah melarang riba pada orang Yahudi. Tapi mereka menerjangnya dan memakan riba tersebut. Mereka pun lakukan pengelabuan untuk bisa menerjang riba. Itu yang dilakukan mereka, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Jadi memang kekinian ya sudah dari zaman dulu ya. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengharamkan riba atas mereka, tapi mereka menerjangnya. Mereka pun melakukan pengelabuan, kata Ibnu Katsir. Ya, seperti yang orang kekinian lakukan. Bunga bank, mereka merubah istilah riba dengan bunga. Ya, bunga bank, bunga pinjaman, bunga apalah dengan istilah bunga. Ya, istilahnya saja mereka rubah, tapi hakikatnya sama. Itu tidak akan merubah status hukumnya tentu. Ya, meskipun istilahnya kita rubah, itu tidak akan merubah status hukumnya. Mungkin ada orang ingin berinovasi, bukan lagi bunga menyebutnya, tapi toyib. Ya, mereka merubahnya jadi toyib misalnya. Ya, kalau hakikatnya sama ya itu tidak akan merubah sifatnya, tidak akan merubah hakikatnya, hukumnya tetap sama. Jadi misal saja. Jadi siapa yang mengambil riba bahkan melakukan tipu daya dan akal-akalan supaya riba itu bisa menjadi halal, berarti dia sudah mengikuti jejaknya orang Yahudi. Dia tasyabbuh ya dengan orang Yahudi. Padahal ini yang sudah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatnya, Nabi SAW sudah memperingatkan kita bahwa akan ada suatu masa kita akan mengikuti langkahnya orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Romawi. Akan ada masa, ya, bukan hanya pada praktek dan tingkah laku, termasuk pada sistem perekonomian yang pada hakikatnya sistem perekonomian mereka itu tidak dilandaskan pada kebenaran, tidak dilandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dilandaskan kepada keinginan dan keuntungan yang mereka dapatkan. Termasuk yaitu di antaranya riba, berdirinya bank begitu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bi ahzil quruni qablaha, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah, kafarisa wa rum, faqala wa minan nasu illa ulai.
kiamat, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi sampai umat ini mengikuti generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi SAW, apakah mereka itu seperti Persia dan Romawi? Kata Nabi SAW, selain mereka siapa lagi? Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Sedangkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dari kalian akan mengikuti jalan orang sebelum kalian. Ya, shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai jika orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang biawak yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka maksudnya yang diikuti adalah Yahudi dan Nasrani? Lalu kata Nabi SAW, siapa lagi? Ya, ini diriwayatkan oleh Muslim juga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa tidak diragukan lagi bahwa umat Islam ada yang kelak akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani dalam sebagian perkara. Dan itu terbukti. Banyak orang yang mengaku muslim tapi melakukan praktek riba. Bahkan mereka berusaha melakukan pelegalan dengan mengubah istilah-istilah. Jadi, ya mungkin mereka berharap dengan merubah istilah riba dengan istilah bunga, ya. Jadi, stigma masyarakat akan hal tersebut berubah begitu. Pandangan masyarakat jadi berubah. Kalau riba kan memang konotasinya negatif ya, karena haram. Tapi kalau berubah jadi tapi kalau berubah menjadi istilah menjadi bunga, mungkin orang bunga seolah-olah biasa lah, seolah-olah lazim dan boleh. Tapi ingat, maksiat itu ya tidak akan berubah hukumnya meskipun istilahnya kita rubah. Ya. Sama halnya dengan pacaran kan haram. Tapi orang sekarang melabelinya dengan Islami. Pacaran Islami itu tidak akan merubah hukum. Sama juga. Riba itu hukumnya tidak akan berubah menjadi haram meskipun antum ganti istilahnya dengan bunga. Itu tidak akan berubah. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ketika seseorang itu sibuk ya mengumpulkan harta riba itu, gaji-gaji ribanya itu, meskipun banyak, ya karena memang riba menjanjikan, ya meskipun banyak, tapi nggak bakalan berkah. Itu nggak bakal berkah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun aktsara min riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah." Riba membuat sesuatu memang bertambah banyak. Karena bunganya itu tadi ya. Namun ujungnya riba itu makin membuat sedikit jumlah maupun sedikit berkah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Al-Hakim. Hadis ini sahih. Jadi riba meskipun banyak jumlahnya, tapi ya nggak bakal berkah karena dari harta yang haram. Ini kan mengambil atau memakan harta sesama muslim dengan cara yang batil. Sehingga tidak akan mendatangkan barokah sama sekali meskipun jumlahnya banyak. Sehingga kita temukan ketika seseorang sumber pemasukannya dari yang haram, ya semakin banyak juga pengeluaran, nggak cukup-cukup, nggak puas-puas. Karena apa? Nggak ada berkahnya sama sekali. Tapi kalau dari harta yang halal, maka akan ada keberkahan, sedikit pun cukup. Tapi kalau nggak ada berkahnya, banyak pun nggak bakal cukup. Maka itu bedanya harta yang halal dengan harta yang didapatkan dari riba itu tadi. Itu nggak bakal berkah. Dan yang lebih menyedihkan, ini yang lebih menyedihkan. Jika riba itu sudah merajalela, maka itu sudah layak mendapatkan azab Allah Azza wa Jalla. Jadi merebaknya praktek riba ini sebenarnya pernyataan tidak langsung bahwa kami berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa dalilnya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara az-zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah." Apabila telah marak perzinahan dan praktik riba di suatu negeri, di suatu tempat, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadab oleh Allah. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hadis ini hadis yang sahih. Jadi ketika maraknya praktek perzinahan, riba, maka kata Nabi SAW, mereka menghalalkan diri mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka lihat, ketika kita mendapatkan bencana, apapun itu bentuknya, maka introspeksi diri. Kita introspeksi diri kita. Bagaimana kondisi wilayah kita, bagaimana memang praktek ini di sekitar kita, apakah sudah marak atau tidak. Bisa jadi ini azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Bisa jadi ini azab dari Allah Azza wa Jalla. Dan azab ini ya bukan hanya yang melakukan praktek riba atau zina, tapi semuanya yang kena. Semua bakal kena. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dengan riba, dengan zina. Kalau sudah marak, maka azab Allah itu mudah kena. Ini sangat ya mengerikan begitu. Dan orang yang memakan riba, ya, kata Ka'ab al-Ahbar, seorang tabi'in, ya, beliau mengatakan bahwa memakan riba itu lebih parah dari 33 kali berzina. Ya. Ka'ab al-Ahbar ini adalah seorang tabi'in, mantan pendeta Yahudi yang paham kitab-kitab Yahudi. Bahkan bisa mengetahui secara umum manakah yang sahih dan yang batil dari kitab tersebut. Jadi, Ka'ab al-Ahbar ini saking pahamnya beliau tahu mana yang sahih, mana yang batil dari isi kitabnya orang Yahudi sekarang. Beliau Ka'ab mengatakan, aku berzina 33 kali lebih aku sukai daripada memakan 1 dirham riba yang Allah tahu aku memakannya karena ketika aku memakan riba. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, ya, dan ini sahih tentunya. Nah, jadi Ka'ab al-Ahbar ini mengatakan bahwa berzina 33 kali ini bukan jumlah yang sedikit. Itu lebih aku suka daripada memakan 1 dirham riba. Ini bukan berarti legalisasi terhadap riba, terhadap zina, tidak. Tapi ini menunjukkan bahwasanya dosa riba itu lebih besar dari dosa zina, bahkan sampai 33 kali. Itu bukan jumlah yang sedikit. Sedangkan kita tahu ya, hukuman had terhadap zina itu bukan main-main. Lantas bagaimana nih dengan riba yang dosa lebih besar dari zina? Maka jangan pernah remehkan nih riba. Jangan pernah diremehkan. Ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih jauh lagi, ya. Dosa riba yang paling ringan itu seperti menzinahi ibu sendiri. Ibu kandung sendiri. Kalau mendengar istilah zina, mungkin kita merasa jijik. Ya. Lantas bagaimana jika sampai menzinahi ibu kandung sendiri? Dan Abdullah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba salah satu wasab'una bab. Riba itu ada 73 pintu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, riba sab'una huban aisaruha an yankiha rajulu ummah. Riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Yang paling ringan, jemaah. Ya Allah.
Miris sekali jemaah. Dosa riba yang paling ringan itu setara seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Ya Allah. Maka sampaikan ini kepada pelaku riba. Sampaikan kepada mereka. Orang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri menjijikkan. Dan dosanya itu sama dengan dosa riba yang paling ringan. Ya. Bahkan dalam riwayat Al-Hakim disebutkan bahwa riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah seperti seorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Jadi riba ini jamaah bukan main-main. Ya. Jangan sampai kita terjatuh di dalam riba, ini bahaya sekali. Makanya ingatkan keluarga kita itu yang memang mereka sudah terjatuh di dalam riba, ingatkan mereka. Jangan sampai kita diam jemaah. Ya, karena ini luar biasa sekali dampak negatif yang ditimbulkan. Ini seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari kiamat para pemakan riba ini diancam dengan perut yang besar seperti rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Isra, aku mendatangi satu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi ular-ular. Bahkan ular itu kata Nabi sallallahu terlihat dari luar. Aku pun bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Jibril mengatakan mereka adalah para pemakan riba. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dan Ahmad. Tapi sanad hadis ini ya dhaif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz Abu Tahir. Meskipun hadis ini dhaif, tapi ini bisa menjadi rambu-rambu bagi kita bahwa riba dan ancaman bagi pelaku riba itu berat nanti di akhir. Ya. Kemudian bagaimana ya kondisi pemakan riba nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menuturkan ketika Rasul itu melihat neraka. Kata Nabi SAW, kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang berenang di dalamnya. Dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu yang banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu sembari membuka mulutnya, dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapkan batu ke dalam mulut. Orang yang berenang tersebut akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian ia kembali pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali, ia membuka mulutnya, lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada keduanya, apa yang sedang mereka lakukan berdua? Mereka berdua menjawab kepadaku, berangkatlah, berangkatlah. Maka kami pun berangkat. Dalam lanjutan hadis disebutkan, orang yang datang dan merenang itu yang disuapi batu itu siapa? Fa'innahu akilu riba. Dia itu adalah pemakan riba. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi ini siksaan yang akan diterima para pelaku riba nanti. Mereka nanti akan disuruh berenang di sungai yang ya merah seperti darah. Mereka berenang, kemudian akan disuruhkan batu pada mereka. Kemudian mereka pergi membawa batu yang penuh di mulut mereka. Kemudian mereka datang lagi, diisi lagi, begitu seterusnya. Ya. Nah, itu beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan dari riba itu tadi. Nah, kemudian bagaimana tentang terkait dengan pemanfaatan dana riba? Ya, ya. Para ulama sepakat bahwa harta riba itu tidak halal bagi seorang muslim. Tidak halal untuk bahkan dia tidak boleh untuk memilikinya apalagi memanfaatkannya sendiri. Ya. Ia harus mengembalikan pada sumber dana riba tersebut.
jika ia mengetahui sumbernya riba itu dari mana. Jika tidak diketahui sumbernya itu dari mana, maka bagaimana cara penyaluran dana? Tadi riba yang sumbernya diketahui, maka dia harus mengembalikan kepada sumber itu. Tapi kalau sumbernya tidak diketahui bagaimana? Apa yang harus dilakukan pada harta riba tersebut? Para ulama berselisih pendapat. Yang pertama, mengatakan bahwa dana riba tersebut disalurkan untuk yang berhak menerima menurut syar'i. Demikian pendapat jumhur ulama, itu dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa dana tersebut dijaga dan tidak boleh dimanfaatkan. Pendapat ini juga dinisbatkan pada Imam Syafi'i. Wallahu alam, pendapat jumhur ya ini insya Allah yang lebih kuat. Ya, pendapat jumhur. Karena apa? Karena harta riba ini bisa ada beberapa kemungkinan, ya, bisa ditahan atau dijaga, bisa dimusnahkan atau bisa diinfakkan. Kalau harta itu dimusnahkan, misalnya dibuang, dibakar begitu atau apa, dimusnahkan, maka itu membuang-buang harta, mubazir. Kalau disimpan, saja dijaga, kan sia-sia juga kalau tidak dimanfaatkan. Lama-lama akan habis juga dimakan rayap, telan zaman, nggak ada gunanya. Ya, maka harta riba itu bisa dimanfaatkan. Harta riba itu bisa dimanfaatkan. Ini pendapat jumhur. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Nah, kemudian kemana harta riba disalurkan? Tadi kan harta riba memang bisa dimanfaatkan. Ya, menurut pendapat jumhur ulama bisa dimanfaatkan. Tapi bukan dimanfaatkan oleh pribadi, ya, tapi untuk kepentingan umum. Nah, lantas kemana harta itu disalurkan? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Di sini ada 4 pendapat para ulama. Yang pertama, disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, tidak khusus pada orang dan tempat tertentu. Ya, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi pendapat pertama ini, harta riba ini bisa disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, tidak khusus pada orang dan tempat tertentu. Ya, jadi bisa dimanfaatkan kepentingan kaum muslimin. Kemudian pendapat kedua, disalurkan sebagai sedekah sunnah secara umum. Ya, mencakup hal yang terdapat maslahat, pemberian pada fakir miskin, atau untuk membangun masjid. Ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan pendapat Imam Ahmad, Hambali, dan pendapat Imam Ghazali dari ulama Syafi'iyah. Yang ketiga, disalurkan pada maslahat kaum muslimin dan fakir miskin, tapi selain masjid. Selain masjid. Ini pendapat ulama Lajnah Ad-Daimah Kerajaan Arab Saudi. Jadi, harta riba ini tidak boleh disalurkan ke pembangunan masjid karena haruslah harta tersebut berasal dari harta yang suci. Ini sebagai bentuk waro, ya, bentuk waro. Dan juga sejahil-jahilnya orang kafir Quraisy, ya, mereka tidak mau membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah dari harta haram, yang mereka renovasi dari harta mereka yang paling halal. Begitu. Kemudian pendapat keempat, harta riba itu disalurkan untuk tujuan fisabilillah. Itu untuk jihad di jalan Allah. Ini pendapat terakhir Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, jadi ringkasnya pendapat pertama dan kedua maksudnya sama, untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, seperti diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada yang membutuhkan. Ya, lebih-lebih ketika kemiskinan orang miskin itu karena terlilit utang riba, misalnya dia minjam ke rentenir, makin bertambah hartanya, maka harta riba itu bisa kita gunakan untuk melunasi hutangnya itu tadi. Karena itu lebih pantas untuk mereka. Ya. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini yang seolah-olah melakukan pembatasan pada jihad saja. Ini beliau sebenarnya bukan melakukan pembatasan. Namun ini menunjukkan afdoliyahnya begitu. Yang lebih afdol harta riba itu misalnya disalurkan misalnya pada jihad fisabilillah misalnya yang afdol, ya. Tapi untuk kepentingan kaum muslimin secara umumnya silahkan, ini afdoliyah saja.
Sedangkan pendapat Lajnah Ad-Daimah ini muncul karena kewaraan, bentuk hati-hati begitu. Ya, karena masalah sholat di masjid yang dibangun dari uang yang haram ini memang masih diperselisihkan, ya, masih diperselisihkan. Jadi hal ini merembet juga kepada pendapat mereka terkait dengan bagaimana penggunaan harta riba, tentunya yang tidak boleh disalurkan untuk pembangunan masjid ini tentunya dalam rangka hati-hati, ya. Jadi harta riba itu tidak boleh digunakan untuk pribadi, tapi dia boleh disalurkan untuk kemaslahatan umum, ya, seperti kepada fakir miskin. Intinya boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin secara umum, dan tapi tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Dan harta ini tidak boleh dimanfaatkan oleh pemilik harta riba itu secara personal. Jadi misalnya saya bekerja pada lembaga riba, jadi harta saya itu dari riba itu boleh dimanfaatkan kaum muslimin, boleh. Tapi saya nggak boleh memanfaatkannya, ya. Dan juga tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Nah, bagaimana misalnya saya punya orang tua, tapi orang tua saya bekerja pada lembaga riba, apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya masih bergantung pada orang tua. Ya, para ulama menjelaskan bahwa memakan harta orang tua yang berpenghasilan haram, haram secara umum, bukan hanya bekerja pada lembaga riba, tapi yang bekerja sebagai yang menjadi penjudi, yang intinya sumber pemasukan mereka dari yang haram begitu. Maka ada rinciannya, para ulama merinci itu. Jadi kalau orang tua kita bekerja pada lembaga riba atau haram penghasilannya, maka kalau kita tidak mampu bekerja karena memang belum mampu, ya silahkan orang tua kita yang menanggungnya. Tapi kalau kita sudah mampu bekerja, maka lebih baik kita menghidupi diri kita kemudian dengan penghasilan kita sendiri. Sambil kita mendakwahi orang tua kita, ya, kita dakwahi, kita lakukan pendekatan persuasif, kita perbaiki akhlak kita, semoga dengan demikian orang tua kita menjadi terketuk hatinya dan kemudian kembali kepada kebenaran. Ya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan memakan harta riba. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi antum semua, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari dosa riba ini, dan kita berikhtiar lah ya untuk mendakwahi orang tua kita kalau memang mereka masih menjadikan keharaman menjadi sumber pemasukan mereka, apalagi sampai bekerja pada lembaga riba, itu mengerikan sekali, ya. Dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah menjaga anak keturunan kita agar jangan sampai jatuh dalam perbuatan yang jelas-jelas diharamkan dalam syariat dan Allah sudah mengumumkan perang atasnya begitu. Maka ini adalah peringatan keras bagi kita semua, jangan sampai kemudian kita terjatuh di dalam perkara ini. Tapi semoga Allah memudahkan kita, ya. Tapi yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru dari anak pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.